Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daur air akan menjelaskan tentang pengertian daur air, tahap-tahap daur air, dan siklus-siklus daur air. Siklus hidrologi atau daur air. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Siklus air terjadi dalam 4 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Misalnya, dari danau, sungai, atau laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Yang kedua, ada kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Presipitasi terjadi ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Awan kemudian menurunkan air hujan. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Daur air terjadi dalam 3 siklus, yaitu siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. 1. Siklus pendek. Siklus pendek yaitu penguapan air laut lalu mengalami kondensasi dan membentuk awan. Lantas terjadi hujan dan membuat air jatuh lagi di laut. 2. Siklus sedang. Siklus sedang yaitu air laut mengalami penguapan lalu terjadi kondensasi. Uap air lalu dibawa angin ke daratan dan membentuk awan di sana. Kandungan air dalam awan lalu turun menjadi hujan di daratan. Airnya menuju sungai atau danau, kemudian kembali lagi ke laut. Siklus panjang. Penguapan air laut yang mengalami kondensasi membentuk awan di daratan sampai pegunungan akibat terbawa angin, lalu turun sebagai salju. Salju yang turun lalu membentuk gletser, mengalir ke sungai atau danau atau masuk tanah, lantas air kembali lagi ke laut. Jadi, kesimpulannya yaitu matahari sangat berperan penting dalam proses hidrologi. Proses hidrologi dapat berjalan karena adanya sinar matahari yang dapat memicu penguapan air laut, sehingga terangkat ke udara dan berubah menjadi uap air yang jatuh ke bumi, runoff atau kembali mengalir ke laut. Ini membuktikan bahwa volume air di bumi itu tetap, hanya saja mengalami perubahan bentuk dan penyebaran saja. Dan pada proses runoff, limpasan air tanah dan aliran air memainkan peran aktif dalam pengangkutan nitrogen dari tanah ke badan air. Limpasan air juga memainkan peran dalam siklus karbon yang mana ini juga dapat membantu dalam menyuburkan tanah.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.